Prestasi tidak menentukan dirimu sukses, tetapi sukses ditentukan oleh caramu berproses. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya sebuah pesawat khusus yang membawa puluhan tahanan federal yang transit tepatnya di Alaska untuk menjemput seorang tahanan kelas kakap dengan pengawalan ketat unit pasukan khusus. Seluruh tahanan yang berada di dalam pesawat itu mengalihkan pandangannya ke napi tersebut yang ditutupi wajahnya. Tahanan ini bernama Havelock. Setelah dia mencabut salah satu giginya, ini yang terjadi. Pria yang sedang camping bersama anaknya terkejut setelah melihat sebuah pesawat jatuh tepat di atas mereka. Akhirnya, pesawat itu mendarat darurat tepat di atas pegunungan bersalju. Sebagian tahanan ada yang terbunuh dan sebagiannya lagi melarikan diri, dan sepertinya inilah sosok si Havelock dengan brewosnya. Selanjutnya, kita diperkenalkan aktor utama dalam film ini yang bernama Frank, seorang deputi pengawas dari kantor kepolisian US Marshal kota Fairbanks, Alaska. Frank memiliki istri bernama Sarah yang berprofesi sebagai perawat dan anak sematawayang mereka yang bernama Luke. Demi membahagiakan istri dan anaknya, Frank mengatakan telah membeli sebuah kabin yang berada di lokasi terpencil untuk masa depan mereka. Tiba di kantornya, Frank memiliki beberapa anak buah dari mulai Jen yang bertugas sebagai admin, kemudian si botak Donnie, dan yang berambut gondrong bernama Hutch. Setelah mendapat telepon dari kepala damkar, Frank dan timnya segera terbang menggunakan helikopter untuk mengecek asap yang muncul di pegunungan Alaska. Mereka terkejut setelah melihat puing-puing pesawat yang masih terbakar. Frank dan tim menemukan salah satu petugas sipir yang mengatakan ini penyergapan. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Puluhan tahanan menyerang Frank dan tim, bahkan menikam Donnie berkali-kali. Setelah mendapatkan bantuan dari salah satu sipir yang terluka di matanya, akhirnya Frank berhasil meninggalkan lokasi. Scene berpindah ke markas CIA yang berada di Langley, Virginia. Direkturnya yang bernama Jack Wellin mendapat laporan dari anak buahnya terkait jatuhnya pesawat dan sesuatu yang berhubungan dengan protokol Atwater. Saat itu juga, dia menugaskan anak buahnya untuk memanggil kembali agen Sidney Scofield. Dan inilah sosok agen cantik tersebut yang sedang diskors dari tugasnya sebagai agen CIA karena sebuah kasus. Saat menghadiri acara ulang tahun keponakannya, Sidney kembali dijemput oleh tim CIA untuk kembali ke markas. Singkat cerita, Sidney bertemu dengan Jack Wellin di depan monumen para agen CIA yang telah gugur dan salah satunya ayahnya Sidney. Di sini, Jack Wellin membeberkan tentang kaburnya tahanan mereka yang tiada lain adalah si Havelock saat menerbangkan napi tersebut dari markas mereka di Alaska. Sidney sebenarnya tidak terlibat dalam pemindahan tahanan tersebut, tapi dia kena getahnya yang harus kembali menangkap si Havelock. Lantas, apa alasan Jack Wellin menugaskan Sidney dalam kasus ini? Inilah yang belum terungkap. Setelah mendarat, Frank segera menyerahkan Donnie ke tim medis, lalu dia menugaskan seluruh anak buahnya untuk mempersiapkan diri dan membangun markas komando. Karena saat ini, puluhan tahanan yang sangat berbahaya yang kabur itu akan membuat kekacauan di kota mereka. Sebelum terbang ke Alaska, Jack Wellin mengatakan Sidney harus bekerja sama dengan Marshal bernama Frank sebagai kaptennya di daerah terpencil itu. Faktanya, Frank pernah bekerja di kantor Bareskrim kota Chicago yang disebutnya tidak sanggup menghadapi kerasnya kehidupan kota. Jack Wellin meremehkan Frank yang dianggapnya Satpol PP yang tidak mampu menghadapi kasus sebesar ini. Saat itu juga, Sidney menghubungi Frank untuk memperkenalkan dirinya dan memberi arahan untuk membuat perimeter. Namun Frank tidak mau meladeni permintaan Sidney karena luasnya Alaska tidak mungkin dibuat perimeter. Karena situasi yang membahayakan warganya, tim kepolisian mengumumkan situasi darurat termasuk ke sekolah yang dimana Luke belajar. Warga Fairbanks dihimbau untuk diam di rumah masing-masing dan acara reunian yang sejatinya akan diselenggarakan sekolah pun dibatalkan.
Padahal Luke dan temannya yang bernama Kira tidak mendengar arahan polisi tersebut. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Frank berbicara dengan sipir yang tidak bisa melihat ini. Dia membeberkan tentang tahanan misterius bernama Havelock yang dijemput di pangkalan udara Alaska. Anehnya, dia menyebut tahanan itu sangat berbahaya dan juga cerdas, dan jika menyentuh tanah, maka dia tidak akan bisa ditangkap lagi. Dia juga menyebut si Havelock lah yang telah menjatuhkan pesawat ini. Donnie kembali diterbangkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, tim gabungan dari mulai US Marshal, tim kepolisian, dan FBI mulai bekerja untuk memburu kembali para tahanan yang kabur. Frank menyebut dari 52 tahanan yang berada dalam pesawat tersebut, 23 diantaranya telah meninggal. Kemudian 11 lainnya tertangkap, dan itu artinya 18 napi sisanya berhasil melarikan diri. Singkat cerita, Sydney pun tiba di lokasi reruntuhan pesawat. Dia mengaku punya misi khusus untuk menangkap kembali si Havelock, seakan tidak peduli dengan 17 tahanan lainnya yang melarikan diri. Frank pun meluapkan kekesalannya karena Sydney hanya membuka sedikit informasi terkait misi rahasianya dalam memburu kembali si Havelock. Bukan tanpa alasan, karena napi itu pesawat ini jatuh, bahkan menimbulkan kekacauan dan ancaman, terlebih anak buahnya yang kini kritis di rumah sakit. Setelah mendapat desakan dari Frank, akhirnya agen CIA membeberkan tentang penyusup di dalam CIA yang membawa misi untuk menghancurkan pemerintahan Amerika. Tapi setelah diselidiki, pembelot itu bukanlah ancaman, tapi agen rahasia yang diciptakan oleh CIA. Bagian dari misi rahasia yang disebut Protokol Atwater dengan tujuan untuk memancing musuh agar CIA bisa memberantasnya. Dan salah satunya adalah Levi Tyler Headman atau dijuluki sebagai Havelock. Faktanya, Sydney lah yang melatih si Havelock dari mulai menggunakan senjata, bahasa, hingga kemampuan menghabisi musuh. Sebulan terakhir, Havelock dinyatakan menghilang dengan berbagai rahasia yang dibawanya. Inilah sosok Havelock yang kini mengancam keberadaan seorang kakek tua di rumahnya. Setelah berhasil menemukan kembali si Havelock di perbatasan Rusia dan Tiongkok, CIA bermaksud membawanya kembali ke markas. Tapi dia malah menjatuhkan pesawatnya. Jadi, apa sebenarnya rencana si Havelock? Inilah yang belum diketahui oleh Sydney. Tiba di rumah sakit, Frank ingin mengetahui kabar Donnie yang sedang berada di meja operasi. Di waktu yang sama, sipir yang tidak bisa melihat ini mendengar Frank berbicara dengan istrinya. Di luar dugaan, Frank mendapat kabar duka bahwa Donnie tidak selamat. Tak berselang lama, tim mendapat laporan SOS dari rumahnya si kakek yang diyakini Sydney sebagai ulahnya si Havelock yang muncul di sana. Sementara itu, Luke dan temannya Kira malah pergi ke kabin yang dibeli oleh ayahnya. Karena jaraknya terlalu jauh, tidak ada sinyal di tempat tersebut. Tim gabungan tiba di lokasi rumahnya si kakek untuk menangkap si Havelock. Misi penyergapan pun dilancarkan, dan ini yang terjadi. Ketika si Havelock menyandra si kakek, Sydney menyuruh Frank menembaknya. Akhirnya, Sydney melepaskan anjingnya si kakek untuk menyerang si Havelock. Akhirnya dia meninggal dunia akibat gigitan di lehernya. Tapi faktanya, dia bukanlah Havelock yang diburu oleh tim. Kembali ke markas, Sydney sempat melihat punggungnya Frank yang dipenuhi dengan bekas luka. Mereka lalu melihat jasad para tahanan di tempat tersebut, dan faktanya salah satu dari mereka adalah sipir. Disinilah Frank menyadari bahwa sipir yang tidak bisa melihat itu sebenarnya adalah si Havelock yang berpura-pura mengaku sebagai petugas agar bisa meloloskan diri. Frank segera menghubungi Sarah yang berada di rumah sakit karena kini nyawanya terancam. Tapi terlambat karena si Havelock sudah menculik Sarah. Masalah semakin besar ketika salah satu napi menghancurkan menara BTS hingga komunikasi di Alaska pun terputus. Frank kembali mendesak Sydney untuk membeberkan semuanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah si Havelock itu. Dia mengatakan CIA ingin membunuh Havelock sekaligus untuk menjatuhkan reputasinya. Karena itu, Sydney berencana untuk membawa Havelock ke FBI untuk memberikan kesaksian agar Sydney bisa mendapatkan kembali hidupnya yang ikut terseret karena kasus ini. Tiba-tiba, si Havelock muncul dalam saluran radio polisi mengatakan bahwa dia punya sejarah kotor dengan Sydney dan dia tidak percaya kepada siapapun di CIA. Tapi dia percaya Frank orang yang jujur, karena itu dia akan menjadi penghubungnya. Dia menjamin bahwa istrinya akan tetap hidup.
Di depan awak media, Frank yang bertugas sebagai US Marshal menggelar konferensi pers tentang jatuhnya pesawat yang membawa 50 tahanan federal dan sebagian dari mereka kini telah melarikan diri. Meskipun jaraknya jauh dari kota Fairbanks, tapi Frank meminta seluruh masyarakat untuk waspada dan berlindung di rumah mereka masing-masing sampai semua napi tersebut ditangkap kembali. Stay safe. Seorang wanita yang sedang membawa ketiga anaknya tiba-tiba dicegat oleh salah satu napi yang mereka kira akan mengancam. Namun ternyata dia mengeluarkan uang yang disembunyikan di dalam tangan palsunya, meminta untuk dibawa ke kantor polisi. Sydney lalu berkomunikasi lagi dengan atasannya yang menyebut Havelock telah menemukan sebuah file rahasia yang dikenal sebagai Arsip 6 yang berisi daftar semua musuh yang dihabisi oleh CIA dengan aksi mematikan melalui protokol Atwater termasuk target saat ini dan yang belum diselesaikan. Intinya, jika si Havelock menukar atau menjual data rahasia tersebut, maka akan sangat berbahaya. Frank kini dibuat sibuk. Selain mendapat tanggung jawab penting untuk menangkap kembali para tahanan yang kabur, dia juga harus menyelamatkan putrinya yang kini berada dalam kendalinya si Havelock. Singkat cerita, dia mendapat informasi bahwa istrinya terlihat di rumah. Tak mau buang waktu, Frank dan tim pun bergerak ke sana. Dan rupanya si Havelock membawa Sarah untuk melakukan perekaman di rumahnya ini. Bahkan tersangka menggunakan komputer milik Frank termasuk mengecek barang-barang pribadinya. Sydney menyebut dia sedang mempelajari dan memahami Frank bagian dari rencananya sebelum melanjutkan pelariannya. Sydney memberikan dorongan kepada Frank bahwa istrinya akan tetap selamat. Tanpa sepengetahuan Frank, ternyata Sydney mengambil kaset rekaman di dalam kamera yang ada di rumahnya. Video tersebut ternyata berisi tuntutan Havelock kepada Frank. He has demands. Kembali ke Luke dan Kira yang terjebak di dalam kabin. Mereka harus segera keluar dari lokasi tersebut. Tapi mereka terkejut saat membuka pintu mobil. I know, would have checked the weather, brought some food. Jesus! Di lokasi yang berbeda, seorang ayah dan anaknya yang ditampilkan sedang camping kini disandra oleh salah satu napi yang kabur. Mereka bertemu dengan dua napi lainnya yang mencari jalan untuk lolos dari Alaska. Sydney lalu memperlihatkan rekaman tersebut kepada Frank di mana Sarah menyebut Havelock memaksa Frank melepaskan tahanan nomor 12A jika istrinya ingin dibebaskan, tapi tanpa sepengetahuan polisi dan media. Diketahui, napi tersebut bernama Henry yang tiada lain pria kulit hitam yang menggunakan tangan palsu. Dia ditangkap karena kasus penipuan sekuritas transfer dan pencucian uang. Kini si Henry sudah berada di markas, tapi belum terungkap apapun alasan Havelock menginginkan pria ini yang bekerja untuk organisasi kejahatan kelas kakap. Dikisahkan ketika Sydney merekrut si Havelock yang saat itu masih berprofesi sebagai dosen. Kembali ke Frank yang memaksa si Henry untuk buka mulut, kenapa Havelock begitu menginginkan dia dan apa alasan pria ini menyerahkan diri. Tapi karena dia memberikan jawaban yang tidak sesuai, Frank pun terpancing amarahnya. And the woman that he has abducted. And I know that she's a sweet piece of... Open the door. Kembali ke Luke dan Kira yang membawa pria yang terluka itu ke dalam kabin. Mereka tidak tahu jika pria ini salah satu napi yang kabur dari pesawat yang jatuh. Tim relawan membawa salah satu napi yang mati kedinginan ke markasnya komando. Sutter pun ingin diangkat menjadi deputi, tapi Frank menyebutnya dia lebih cocok menyediakan WC portable untuk tim. Kembali ke si Havelock yang tiba-tiba menghubungi Jacqueline, alhasil direktur CIA ini terkejut karena Havelock telah melanggar aturan dengan menjatuhkan pesawat. Rupanya, dia sudah mengirim waktu tautan atau link di mana waktu terus berjalan mundur selama 72 jam. Yang artinya, jika dia tidak selamat, maka link yang berisi seluruh data rahasia CIA itu akan dikirim kepada beberapa orang yang tertarik dengan operasi rahasia CIA. Franklin segera menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu di mana lokasi link itu berada. Tiba-tiba, Sarah mencoba menyerang si Havelock, tapi dia gagal karena pengaman pistolnya telah dimatikan. Jacqueline lalu berbicara dengan atasannya yang bernama Vincent yang memberinya waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Vincent mengetahui Jacqueline punya janji tersendiri kepada ayahnya Sydney. You got 2 days. Sementara itu, Sydney kembali memberitahu Frank tentang rencana Havelock yang ingin menjatuhkan CIA dengan arsip 6 yang kini dipegangnya, tapi dia tidak tahu pasti tujuan akhirnya.
Frank memberi pemahaman kepada Sydney, jangan menganggap orang-orang yang berada di Alaska ini sebagai orang kampungan atau pinggiran. Tapi mereka memilih tempat ini karena mereka senang dan bahagia tinggal di sini. Tiba-tiba, anak buahnya memiliki jawaban kenapa si Henry menyerahkan diri. Henry ingin mendapat kebebasannya dengan menjadi saksi, dan sebagai imbalannya, Kemenkumham menjanjikan kehidupan yang baru untuknya. Tapi Frank mengancam rencananya tidak akan berhasil karena tidak ada siapapun yang mengetahui tentang keberadaannya di tempat ini. Bahkan tidak ada yang tahu jika dia selamat dari pesawat. Frank berada di antara pilihan yang sulit. Jika dia memberikan Henry sesuai keinginan Havelock, itu sama saja dia menyalahi aturan hukum. Tapi di satu sisi, dia harus menyelamatkan istrinya. Singkat cerita, Frank membawa si Henry ke lokasi yang ditentukan oleh si Havelock untuk melakukan pertukaran dengan istrinya. Tim gabungan sudah menempatkan beberapa pasukan untuk menangkap si Havelock. Ternyata, Frank pura-pura membawa si Henry padahal menggunakan orang lain. Melalui komunikasi radio, si Havelock mengatakan bahwa Frank pindah ke Alaska karena lari dari sesuatu. Inilah yang belum terungkap. Setelah Havelock mengatakan dia tidak ada di sana, disinilah Frank menyadari bahwa si Havelock mengalihkan perhatian mereka. Dan tujuan sebenarnya adalah mencuri kotak hitam dari jatuhnya pesawat yang sedang dibawa oleh tim KNKT. Tiba di sebuah jembatan di mana mobil KNKT berada, Frank dan Sydney gagal menangkap Havelock termasuk memori dari kotak hitam yang lebih dulu berhasil dirampas oleh Havelock. Where's my wife? Kembali terungkap saat pertama kali Sydney mengajak makan siang Havelock yang saat itu diketahui sebagai ahli IT. Awalnya Sydney mengaku sebagai manajer perusahaan, tapi ternyata Havelock tidak sebodoh itu. Dia mengetahui bahwa Sydney seorang agen CIA yang sedang mencari bukti untuk menahannya, tapi Havelock pastikan dia tidak melakukan tindakan ilegal. Bahkan dia mengetahui di restoran tersebut ada agen lain yang sedang mengawasinya. Dari sinilah Sydney terpukau dan yakin memilih Havelock untuk menjadi agen yang direkrutnya. Meski pada awalnya Havelock menolak ajakan Sydney untuk bekerja dengan CIA. Schofield. Sydney. Schofield. Flying home. I found our guy. Ayah dari si bocah yang terjebak dengan para napi menyuruh putranya itu untuk kabur. Sementara itu, Frank mendapat laporan anak buahnya telah melihat Luke dan Kira di dalam kabin. Di dalam mobil itu, Havelock meninggalkan sesuatu untuk Frank. Apa isinya? Kali ini diperlihatkan 3 orang nelayan yang sedang memancing ikan di dalam lubang sungai yang membeku. Tiba-tiba mereka menemukan seorang pria yang terluka dan memerlukan bantuan medis. Ternyata dalam kotak ini berisi kunci mobil milik Sarah. Pencarian pun dilakukan dengan menerjunkan seluruh anak buahnya di sekitar lokasi. Sementara itu, anak buah Frank yang tiba di kabin mencari keberadaan Luke di dalam kabin tersebut, tapi di luar dugaan. Luke? Base to base. Setelah menemukan keberadaan mobil Sarah, rupanya tidak ada apapun yang mereka temukan di sana. Frank pun kembali meluapkan kemarahannya kepada Sydney. Tim gabungan berjuang menangkap para napi yang kabur, hingga salah satu dari mereka berhasil ditangkap. Tidak mampu menghadapi para petugas polisi, Frank turun tangan untuk melumpuhkannya. Kembali ke markas, Frank mendapat laporan seorang bocah yang ditemukan di sekitar sungai. Bocah itu bernama Caleb. Sebelum meminta informasi, Frank lebih dulu memberinya susu agar dia lebih tenang. Disinilah Caleb mengatakan bahwa ayahnya ditangkap oleh para pria jahat dan menyuruhnya kabur. Sydney yang berada di luar ruangan melihat bagaimana perjuangan seorang US Marshal ini dalam menjalankan tugasnya dengan totalitas meski di satu sisi dia kehilangan istrinya. Saat melihat foto yang dipajang di dinding kantornya, disinilah Caleb menunjuk pria yang telah membawa ayahnya. Saat Havelock sedang berada di tepi sungai, tiba-tiba 4 napi menemukan keberadaannya. Mereka merampas pistol yang ada di dalam tasnya si Havelock. Rupanya, Havelock sedang mengintai sebuah mobil bagi yang membawa para wisatawan Alaska yang sedang melihat rusa. Disinilah mereka menyadari beberapa napi datang mendekat hingga ini yang terjadi.
Not a gun. Knock, knock. Pressurized. Yeah. Good morning. Put it down. Okay. Sydney kembali mengingat saat Havelock bersedia untuk bergabung jadi agen rahasia CIA dan sepertinya terjadi hubungan mesra di antara keduanya. Frank mendapat laporan tentang peristiwa yang menimpa mobil para wisatawan yang kini dikuasai oleh beberapa napi yang melarikan diri. Sydney yakin salah satunya adalah si Havelock. Bukan penjahat biasa, tapi mereka adalah para kriminal berbahaya yang ditangkap oleh FBI. Termasuk salah satunya adalah Spencer, seorang teroridau demon stick yang membunuh 2 marshal saat baku tembak. Sementara itu, si napi yang berada di dalam kabin mengaku kepada Luke dan Kira bahwa dia mengalami kecelakaan saat berburu. Kira lalu keluar untuk mengambil kayu bakar. Tiba-tiba, Kira menemukan mobil anak buahnya Frank, lalu melihat berkas di sana sampai dia sadar orang yang di dalam kabin itu adalah napi yang kabur. Singkat cerita, Frank akhirnya menemukan keberadaan Sarah dalam kondisi baik-baik saja. Dia juga mengatakan Luke baik-baik saja dan sedang berada di kabin mereka dengan temannya. Kembali ke si Havelock yang menggunakan laptop milik salah satu penumpang mobil wisata. Tiba-tiba mereka dipaksa menyerahkan diri melalui suara yang muncul di radio komunikasi. Spencer pun kini menganggap Havelock sebagai napi spesial yang dijemput di landasan Angkatan Udara Alaska. Dan inilah yang terjadi ketika mereka berani menodongkan senjata kepadanya. You special. You're the captain now. Sydney menemui Sarah, berharap mendapat informasi apapun yang dilakukan Havelock selama menculiknya. Tak banyak yang diungkapkan, tapi Sarah paham bahwa Havelock ingin mengendalikan mereka semua dengan mencari kelemahan Frank. Sarah pun menilai ini semua terjadi karena Sydney yang memiliki rahasia tersendiri yang belum dia ungkapkan kepada mereka. Because you have a secret that this man... Tiba-tiba, si Havelock menghubungi Frank mengatakan dia sudah melepaskan Sarah sesuai dengan janjinya. Di sisi lain, tim melacak posisi mobil wisatawan ini dan meminta Havelock untuk melepaskan mereka. Tapi agensi CIA ini menolak, kecuali Sydney memberitahu Sandy Senogat. Sydney sempat menolak karena itu sama saja dengan menyerahkan arsip rahasia milik CIA. Tiba-tiba, Havelock menembak kaki salah satu tahanan karena menolak permintaannya. Dia pun mengancam akan menembak kepalanya sampai Sydney pun tidak punya pilihan selain memberikan kodenya kepada si Havelock. A damn passcode. Do it. Give him the passcode. Forcing my hand, Sydney. Ben Lima Zulu. Diam-diam, Kira memberitahu Luke bahwa pria yang mereka selamatkan ini adalah napi yang kabur. Mereka berpura-pura ingin memperbaiki mobil, tapi penjahat ini sudah tahu kedua bocah ini akan kabur. Little shit's been lying to me. Hutch mengatakan kepada Frank bahwa si Havelock sedang membuat sebuah rencana besar dari mulai mematikan jaringan seluler hingga mencuri kotak hitam. Tapi mereka belum tahu apa tujuan mantan agen CIA itu. Wife told Schofield. Luke menghubungi orang tuanya bahwa dia dan Kira baik-baik saja, padahal mereka dipaksa oleh si penjahat agar keberadaan mereka tidak dicari polisi. Just glad that you're safe, alright? You... Love you too, Mom. Love you, Dad. Okay, good. Sydney akhirnya membeberkan kepada Frank bahwa ayahnya lah yang telah menciptakan program rahasia untuk memancing musuh setelah kejadian 9 September. Dan faktanya, ayah Sydney dibunuh hingga keluarganya hampir hancur. Begitupun dengan Frank yang mengatakan kehilangan putrinya akibat kesalahan dirinya. Ini pula yang menjadi rahasia keluarga Frank hingga keluarganya pun hampir hancur. Mereka sepakat dan kembali bekerja sama untuk menangkap si Havelock. Terlihat dia mengirimkan sesuatu melalui laptop tersebut kepada seseorang tidak dikenal. Akhirnya Frank berhasil menemukan lokasi mobil yang dikuasai oleh si Havelock. Dia turun dari helikopter untuk berbicara langsung dengannya dan meminta mereka membebaskan ayahnya si bocil. My son, you're in this for it. Tiba-tiba, Havelock mengatakan bahwa dia mengetahui rahasianya Frank setelah dia melihat berkas yang ada di rumahnya. Havelock akan membantu Frank melindungi rahasia tersebut karena faktanya Sarah tidak tahu dengan rahasia itu.
It's safe with me. Di luar dugaan, ini yang dilakukan Sydney. Setelah mobil bagi tersebut dipisahkan, kemudian ditarik menggunakan helikopter. Napi yang berada di dalam mobil tersebut terjatuh dan langsung ditangkap oleh tim pasukan khusus. Tersisa si Frank dan Havelock yang berada di dalam mobil tersebut. Out of the vehicle! Hampir saja terjatuh ke jurang, rupanya si Havelock memilih untuk terjun setelah Sydney tidak berani menembaknya. Fucking shoot him! She won't shoot, Frank. Singkat cerita, Sydney kembali dijemput oleh tim CIA untuk kembali ke markas. Kembali ke rumah, ternyata Havelock memang menemukan semua rahasia Frank yang tidak diketahui orang lain. Sydney sendiri batal untuk kembali ke markas, memilih tetap berada di Alaska demi menangkap si Havelock. Sedangkan Frank menunjukkan kartu SIM yang didapatkan dari mesin pencetak yang dipakai saat Havelock menculik istrinya. Dia yakin di dalamnya terdapat barang bukti kejahatannya si Havelock. Sydney menegaskan Havelock akan menggunakan segala cara dari mulai psikologis dan berbagai rahasia mereka untuk mengendalikan setiap orang yang didekatinya. Faktanya, Sydney lah korban pertama yang dimanipulasi oleh si Havelock dan terungkap fakta bahwa sebenarnya Sydney adalah istrinya si Havelock. What? Because I'm his wife. Diperlihatkan dua orang napi wanita yang melarikan diri dari pesawat yang jatuh kini terjebak di dalam hutan. Salah satu dari mereka terluka dan meminta bantuan rekannya untuk mencari pertolongan. Kemudian seorang wanita yang baru saja pulang ke rumah tiba-tiba ditodong senjata oleh si napi wanita tersebut. Dibawa ke dalam hutan untuk membantu temannya yang terkena sebuah jebakan khusus binatang. Si wanita lalu diseret kembali ke rumahnya. Dua napi yang melarikan diri ini mengganti kostum milik wanita tersebut termasuk mengobati luka di kakinya. Bukan warga biasa, ternyata wanita ini seorang polisi yang langsung dihabisi oleh si penjahat. Frank berkomunikasi dengan anak buah tim relawan untuk mencari Havelock yang terjatuh dari tebing setinggi 31 meter. Menurut anak buahnya, dia tidak mungkin selamat, tapi tim belum menemukan keberadaan jasadnya. Di waktu yang sama, Frank mendapat laporan tentang temuan jasad polisi wanita di dalam rumahnya. Sementara itu, Sarah yang ingin kembali bekerja di rumah sakit dilarang oleh atasannya sebelum dia bertemu dengan konselor. Singkat cerita, Frank tiba di TKP untuk mengecek kamera yang berada di jalan setapak. Dan rupanya mereka melihat dua napi wanita yang bernama Catherine diketahui sebagai janda pembunuh yang terlibat dalam pembunuhan ketiga suaminya. Diketahui Catherine menyembunyikan 4,2 juta dolar uang suaminya yang dia curi. Sedangkan napi wanita muda itu bernama Vivian, seorang penipu yang dianggap tidak berbahaya tapi selalu lolos dari persidangan. Hukumannya kurang dari 18 bulan lagi. Di rumah korban, Sydney menemukan baju milik Havelock dan itu artinya kedua napi tersebut sempat bertemu dengan buruan mereka. Si Catherine dan Vivian singgah di sebuah rumah makan dan tak berselang lama muncul polisi di sana karena tidak ingin tertangkap lagi. Vivian mengalihkan perhatian si polisi agar mereka berdua bisa kembali kabur. Di malam harinya, Frank mendapat laporan dari anak buahnya bahwa mereka dan tim relawan tidak berhasil menemukan jasadnya si Havelock. Ternyata dia berhasil selamat dari tebing tersebut lalu menyamar jadi tim relawan setelah melumpuhkan salah satu dari mereka. Sarah lalu berbicara dengan konselor yang ternyata mantan pacarnya saat SMA. Karena tidak mau membahas perasaannya saat ini, Sarah berniat pergi ke kabin untuk menjemput putranya. Tapi karena mobilnya disita, konselor ini pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Sedangkan Luke dan Kira kini dipaksa untuk mengantarkan si tersangka menggunakan mobil polisi yang telah dibunuhnya. Dia sengaja merusak radio komunikasi di mobil tersebut. Frank dan tim fokus memburu dua napi wanita tersebut yang terdeteksi menggunakan telepon umum lalu menyobek salah satu halaman di buku telepon tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata mereka sedang mencari seorang pilot untuk rencana pelarian ke luar negeri. Havelock yang cerdik berbaur dengan dua pria relawan lainnya yang tidak menyadari bahwa orang yang berada di depan mereka ini adalah penjahat kelas kakap yang sedang diburu tim gabungan.
Sementara itu, Sarah memberitahu Frank bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju kabin untuk menjemput Luke dan Kira. Rupanya, si Catherine dan Vivian sudah menyekap seorang pilot yang dipaksa untuk menerbangkan mereka ke Kanada. Karena pria ini menolak, Catherine memukul salah satu tangannya hingga dia tidak punya pilihan. Tapi dia mengatakan membutuhkan bahan bakar untuk menerbangkan pesawatnya. Karena si Catherine memiliki banyak uang, saat itu juga dia mentransfer sejumlah uang ke rekening si pilot melalui sebuah chip yang disembunyikan di dalam kacamatanya. Diam-diam, Vivian melihatnya. Tiba-tiba si pilot kembali menyerang dua penjahat ini, tapi gagal. You try that. Havelock menawarkan tumpangan untuk kedua pria tersebut. Namun ketika mereka tiba di rumahnya, ini yang dia lakukan. Di sini Havelock melakukan komunikasi kembali dengan nanteknya. Siapakah pria yang dihubungi oleh si Havelock ini? Di waktu yang sama, Sydney mendapat informasi dari rekan CIA-nya bahwa Havelock telah membobol akun miliknya untuk mengirimkan pesan ke salah satu informan yang berada di Saint Petersburg yang bernama Armen Zidanko, seorang peretas ilegal sekaligus ahli malware yang meretas protokol keamanan. Terindikasi si Armen mentransfer file ke dalam disk lalu menggunakan jasa si kurir untuk mengirimkannya kepada Havelock. Di sini Sydney ditugaskan untuk mencegat si kurir karena jika sampai rahasia tersebut bocor, maka akan terjadi kekacauan yang sangat besar. Dia berkoordinasi dengan Frank untuk memburu si kurir yang akan masuk ke Alaska menggunakan identitas palsu yang sengaja terbang dari Rusia. Singkat cerita, tim berhasil menangkap si Vivian tapi tidak menemukan keberadaan si Catherine. Dalam keterangannya, Vivian mengatakan bahwa dia tidak mengenal Havelock dan hanya menemukan sweaternya di pinggir sungai. Sedangkan si Catherine sendiri diketahui sedang sakit dan terluka kabur dengan membawa si pilot. Tapi dia tidak mau memberitahu kecuali mendapat jaminan hukumannya tidak akan diperberat karena faktanya bukan dia yang membunuh polisi. Setelah sepakat, Vivian membeberkan kepada tim bahwa Catherine berencana kabur ke Kanada dengan memaksa si pilot menggunakan pesawatnya dari sebuah lahan kosong yang berada di utara kota. Setelah itu, Catherine akan membunuh pilot tersebut. Tim pun bergerak cepat untuk mencegah Catherine kabur dari Alaska. Singkat cerita, tim berhasil mencegah pesawat tersebut lepas landas dan si Catherine pun memilih untuk mati di tempat ini. Polisi lain meminta Frank membiarkan wanita tersebut mati saja karena dia telah membunuh polisi, tapi Frank memilih untuk memanggil ambulan. Saat Catherine hendak menyerang Frank, Sydney lebih dulu menembaknya. Sydney menceritakan pernikahannya dengan si Havelock setelah penyamaran mereka hampir terbongkar. Jadi, pernikahan mereka didasari untuk menuntaskan kasusnya saat itu, sekaligus melindungi penyamaran keduanya sebagai agen CIA. Disinilah Frank menyadari bahwa Vivian sengaja memanfaatkan kelemahan si Catherine agar dia bebas dengan cepat termasuk menguasai uang yang dimiliki janda pembunuh itu yang bernilai $4 juta. Tapi sebelum dia pergi, Frank memaksanya mengatakan kemana Havelock pergi. Dia akan bertemu dengan si kurir yang diketahui bernama Vincent Tiago. Tiba di kabin, Sarah tidak menemukan keberadaan putranya. Justru dia menemukan polisi yang telah dibunuh. Luke dan Kira keluar dari mobil, namun ternyata si penjahat itu masih hidup. Luke segera menyuruh Kira untuk kabur lebih dulu ke dalam hutan. Sementara dia akan mengalihkan perhatian si Romeo agar mengejarnya. Meski sudah memegang pistol, Luke tidak berani menembak si penjahat ini. Seorang pemburu rusa menemukan Kira yang sedang berjalan seorang diri di atas pegunungan bersalju. Kira langsung dibawa setelah lebih dulu diselimuti dengan kulit rusa agar tetap hangat. Tiba-tiba si Havelock menghubungi Frank dari penginapannya mengatakan sudah mengetahui tentang rahasia Frank dan tugasnya selama di Chicago. Frank diminta oleh si Havelock untuk menjawab dengan jujur agar rahasianya tetap aman. Terlihat juga si Havelock menyembunyikan sesuatu yang diduga sebagai flashdisk yang berisi arsip rahasia yang dia sembunyikan di atas plafon. Belum sempat melontarkan pertanyaan, Havelock lebih dulu menutup teleponnya. Setelah menemukan telepon umum, Sarah segera menghubungi Frank mengatakan bahwa Luke tidak ditemukan di dalam kabin, tapi dia menemukan polisi sudah dibunuh. Di waktu yang sama, Frank mendapat informasi tentang keberadaan Kira yang ditemukan seorang pemburu. Tak mau buang waktu, Frank pun segera terbang menggunakan helikopter untuk menjemput Kira sekaligus bertanya di mana lokasi terakhir dia dan Luke berpisah. Sementara itu, Luke sendiri tidak sanggup melepaskan tembakan kepada tersangka ini. Sarah pun tiba bersama si Todd untuk mencari Luke. Frank lalu pergi dengan Sarah menggunakan mobil si konselor untuk mencari keberadaan putra mereka. Romero merampas sebuah truk saat melintas di lokasi mobilnya yang sudah terbalik.
Sementara itu, di markas CIA terlihat waktu kurang dari 24 jam lagi sebelum arsip itu tersebar ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab karena ancaman si Havelock. Tim gabungan yang sudah mengantongi lokasi persembunyian si Havelock segera melakukan penggerebegan tapi tidak menemukan siapapun selain seekor anjing. Padahal Havelock berada di sana melihat Sydney bersama kerumunan warga yang penasaran. Frank akhirnya mengetahui tersangka yang menculik Luke itu seorang mantan angkatan laut yang berprestasi dengan mengambil jurusan robotik dan teknik kendali. Romero tersandung hukum setelah yakin atasannya memata-matainya. Frank bertemu dengan si pemilik truk yang mengaku mobilnya telah dicuri oleh tersangka yang mengarah ke timur. Setelah melakukan penggeledahan, Hutch menemukan paspor milik si Vincent yang disembunyikan di atas plafon. Selain itu, dia menemukan sesuatu yang diduga sebagai arsip 6 yang dicuri dari akunnya Sydney. Entah apa alasan Havelock menyembunyikan data rahasia tersebut yang disembunyikan di penginapannya. Padahal dia yakin Havelock sengaja menyimpan arsip tersebut sebagai bentuk jebakan atau rencana terselubung. Tapi tetap saja agen FBI membawa barang bukti tersebut. Frank menyadari bahwa Romero sedang melancarkan aksi pembalasan kepada gedung militer di mana suplai listrik terhubung ke laboratorium riset militer yang tidak jauh berada di sana. Dan inilah lokasi targetnya si Romero sebagai bentuk kekecewaan dan pembalasan dendam atas apa yang dia terima selama bergabung dengan militer. Ketika Sydney sedang menghubungi kakaknya di sebuah bar, tiba-tiba Havelock muncul dari belakang. Dia mengaku kecewa kepada Sydney karena terus memburunya. Dia ingin mengetahui sejauh mana peran Sydney dan tidak percaya lagi kepadanya. Sarah akhirnya sudah memberikan barang bukti berupa kartu memori dari black box yang dirampas oleh Havelock kepada Frank. Dia kecewa, seharusnya dari awal Sarah menyerahkan barang bukti tersebut. Di menara inilah si Romero akan melancarkan misinya. Karena menolak, dia berhasil menikam kakinya lalu segera kabur. Di waktu yang sama, Frank tiba di lokasi mendengar bunyi tembakan. Penjahat ini sempat melepaskan tembakan untuk menghabisi petugas keamanan. Terjadi baku tembak antara Frank dan Romero. Lalu penjahat ini menjadikan Luke sebagai tamengnya. Saat dia lengah, ini yang dilakukan Sarah. Akhirnya, Frank dan Sarah berhasil menyelamatkan anak mereka. Setelah itu, Frank dan Hutch mendengar rekaman dari memori yang diberikan oleh Sarah saat kecelakaan pesawat tersebut. Sebelumnya, Havelock yang dituduh menjatuhkan pesawatnya, sedangkan arsip 6 yang ditemukan di dalam penginapannya si Havelock ternyata bukan berisi rahasia CIA, tapi hanya rangkaian instruksi navigasi yang bisa digunakan dalam avionik. Faktanya, si kurir tiba 24 jam sebelum pesawat jatuh. Nah, inilah yang aneh. Dan satu-satunya pihak yang mengetahui pesawat itu akan mendarat di Alaska adalah CIA. Frank pun menduga bahwa si kurir bukan bekerja untuk Havelock, melainkan untuk CIA. Dan yang disebut dengan arsip 6 itu bukan rahasia negara, melainkan malware yang menyebabkan pesawat jatuh. Artinya, menurut Frank, CIA sengaja menjatuhkan pesawat itu untuk membunuh Havelock. Ini baru dugaan, semuanya harus dibuktikan. Ternyata, si Romero sudah lebih dulu menghancurkan gardu induk yang mengakibatkan listrik seluruh Alaska mati total. Dua orang petugas medis yang datang ke lokasi kecelakaan rupanya dijebak oleh seorang penjahat yang langsung melumpuhkan keduanya. What are you, $130, $140? Rupanya, dia menguasai dunia medis itu dan menyekap salah satu korbannya di lokasi tersembunyi. Kembali ke Frank dan tim yang membahas tentang masalah listrik yang mati total termasuk landasan yang berada di Alaska. Sydney sempat mempertanyakan arsip 6 yang ada di flashdisk yang diserahkan kepada FBI. Tapi Frank dan Hutch menyembunyikan tentang isi flashdisk tersebut karena mereka harus memastikan apakah Sydney terlibat atau tidak dalam rencana jahatnya CIA yang ingin membunuh Havelock seperti dugaan mereka berdua. Kembali ke rumah sakit, ternyata si penjahat itu menyamar jadi petugas medis membawa si wanita. Sarah yang tidak mengenalinya lantas menghubungi Frank untuk memberitahu apa yang dilihatnya dan dia merasa pria itu salah satu buronan yang kabur dari pesawat yang jatuh. Masuk ke dalam lift, ini yang dia lakukan. You're going to call the flight medic on duty and you're going to explain Alaska Regional and that you've already cleared this with... Terungkap, buronan itu bernama Dr. William yang dijuluki Malaikat Maut. Dia seorang pembunuh berantai yang sengaja meracuni tidak kurang dari 36 pasiennya sendiri hingga dijatuhi vonis hukuman mati. Sarah pura-pura menghentikan si William saat membawa pasiennya. Tiba di rumah sakit, Frank berhasil melumpuhkannya.
On the plane, he's alive. Dalam interogasinya, si William mengaku menyekap pilot di lokasi tersembunyi yang dirahasiakan. Jika Frank ingin tahu di mana pilot itu disembunyikan, dia meminta barang pribadinya yang disimpan di bank Settle dengan berangkas nomor 337 dibawa langsung oleh direktur bank tersebut tidak lebih dari pukul 6 pagi atau pilotnya akan mati. Dia tahu betul si pilot mengalami luka parah dan sedikit waktu untuk menyelamatkannya. Frank dan Sydney percaya dengan ucapannya karena dia seorang dokter terkemuka spesialis otak. Kini tim harus mempersiapkan landasan dalam kondisi lampu menyala agar pesawat yang membawa dirut bank itu datang tepat waktu. Sementara itu, tim gabungan menemukan petugas medis yang berada di dalam hutan dalam kondisi sudah mati. Sedangkan si pilot itu belum diketahui keberadaannya. Di sebuah lokasi tersembunyi, terlihat si Havelock sedang merangkai sesuatu. Terungkap masa lalu Havelock saat ditugaskan di Ukraina 2 tahun yang lalu. Terlihat dia memberikan sesuatu kepada informannya yang bernama Elizabeth yang harus diberikan kepada seseorang yang bernama Jenderal Volkov. Entah apa alasannya, CIA hendak menjadikan Elizabeth sebagai kambing hitam. Inilah yang tidak disetujui oleh Havelock karena mengorbankan informannya sendiri demi sebuah misi. Frank terkejut karena Sydney sudah mengetahui flashdisk yang ditemukan di penginapan itu bukan arsip CIA, melainkan malware yang menjatuhkan pesawat. Dia juga tahu bahwa pesawat itu akan dijatuhkan oleh CIA untuk membunuh Havelock. Sydney membeberkan misi yang sama yang biasa dilakukan oleh CIA. Dan kini, Sydney akan dijadikan kambing hitam atas jatuhnya pesawat itu. Jika FBI menemukan malware di dalam flashdisk tersebut, maka hidup Sydney akan hancur karena mereka akan menuduhnya sebagai dalang di balik jatuhnya pesawat tersebut. Ini juga yang dilakukan oleh Havelock selama ini untuk membeberkan buktinya kepada Frank jika dia tidak bersalah dan bukanlah dalang dari semua ini. Frank berjanji akan membantu Sydney. Tidak peduli apapun alasannya, Romero mendesak Frank dan timnya untuk segera membawa kotak berangkas sebelum jam 6 pagi. Di waktu yang sama, timnya mendapat informasi bahwa dia menyembunyikan pilot tersebut di antara 600 gudang penyimpanan, namun entah berada di gudang yang mana. Demi memastikan pilot itu masih hidup atau tidak, Frank pun memutuskan untuk menghubungi Havelock. Dia menjawab panggilan radionya Frank karena ingin mendapatkan kepercayaannya. Pengakuan si Havelock mengatakan bahwa pilot itu masih hidup, terlihat saat diseret oleh salah satu napi ke dalam hutan. Timnya Frank menduga Havelock berada di sebuah bioskop terbengkalai berdasarkan bunyi suara yang mereka dengar saat berkomunikasi dengan Frank. Kembali ke masa lalu saat Havelock menyuruh Elizabeth untuk segera melarikan diri karena CIA memberi tugas kepadanya untuk membunuh Elizabeth yang dijadikan kambing hitamnya CIA. Disinilah kita tahu bahwa Havelock tidak sejahat yang digambarkan. Herbie stuff. Si Vincent tiba di bioskop tersebut untuk membunuh Havelock, begitupun dengan Frank dan timnya. Put the gun down. Havelock memaksa Vincent mengatakan apakah Sydney yang menjatuhkan pesawat. Sebelum menjawab, Frank dan timnya lebih dulu masuk ke sana. Havelock berhasil melarikan diri dan tim berhasil menangkap Vincent yang diduga diutus untuk membunuh Havelock. Ketika dia mengatakan tentang malaikat yang mengeluarkan api, dari sinilah Frank punya rencana untuk mengarahkan seluruh mobil menerangi landasan agar pesawat yang membawa dirut bank Settle bisa mendarat di tengah gelap gulitanya Alaska. Singkat cerita, rencana Frank berhasil, pesawat tersebut bisa mendarat. Romero pun mengatakan lokasi dia menyembunyikan pilot tersebut. Storage unit at the Downing Company. Rupanya, di dalam kotak itu terisi berbagai puluhan foto dari korban yang dia bunuh, termasuk anaknya si dirut bank yang terkena vonis kanker. Karena tidak terima, ini yang dilakukan si dirut. I know. Akhirnya, tim menemukan keberadaan pilot tersebut. Kembali ke masa lalu, di mana hubungan Havelock dan Sydney sedikit memburuk karena Sydney tidak setuju dengan rencananya CIA untuk mengkambing hitamkan Elizabeth. The second it serves them best. Saat Hutch menginterogasi Vincent, ternyata Havelock sedang menyadap pembicaraan mereka. Eat them because they got no food. Here in the Arctic, it means you just die. Setelah itu, Frank dan Sydney meminta keterangan dari si pilot yang mendapat perawatan di rumah sakit. Dia menjelaskan tentang kecelakaan pesawat tersebut yang selama ini kita duga pelakunya adalah Havelock.
Namun ternyata dialah yang justru berhasil menyelamatkan pesawat tersebut dari tragedi yang jauh lebih mengerikan. Di waktu yang sama, Frank mendapat informasi terkait dengan isi flashdisk yang ternyata sebuah program yang disebut Tercom, seperti program yang digunakan militer untuk menetapkan lintasan rudal jelajah. Dengan bukti tersebut, Sydney makin terpojok, terancam dijadikan kambing hitam oleh CIA. Kembali ke rumah, Frank melihat kembali buku yang dia sembunyikan yang ternyata berisi sebuah pistol. Namun entah pistol siapakah dan digunakan untuk apa pistol tersebut. Diceritakan kisah masa lalu Frank 4 tahun sebelumnya saat masih berada di Chicago. Dikala itu, Luke dan putri bungsunya meminta dibelikan es krim. Karena ingin mengambil celengan di dalam mobil, Frank mengantar putrinya tersebut, tapi di luar dugaan, ini yang terjadi. Rupanya, inilah kisah tragis yang dialami Frank dan keluarganya. Karena itu, mereka pindah ke Alaska. Dad? Dad? Kembali ke markas, Jen menunjukkan foto yang diambil tahun 97 saat parade lokal di mana terdapat foto si Vincent yang berada di sana. Ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi siapakah si Vincent ini dan apakah dia terlibat dalam jatuhnya pesawat tersebut. Frank gagal memaksa si Vincent untuk buka mulut, begitupun dengan si Sydney. Havelock pun kembali mendengar pembicaraan mereka melalui penyadap yang dia pasang. Vincent yang bungkam lebih memilih untuk mengorbankan hidupnya demi menuntaskan misi. Tiba-tiba, salah satu tahanan yang berhasil ditangkap membuat kegaduhan, hingga Frank harus turun tangan untuk melumpuhkannya. Frank kembali mendapat laporan, tersisa 2 buronan lagi yang harus mereka tangkap dari total 18 yang melarikan diri. Sementara itu, Jack Wellin kembali bertemu dengan atasannya yang mendesaknya untuk menuntaskan kasus ini. Terungkap di sini, mereka memang berencana untuk membunuh Havelock. Di waktu yang sama, tim IT CIA melapor bahwa dia berhasil mengubah saklar waktu tersebut untuk mengulur waktu. Bahkan Havelock tidak bisa mengakses berkasnya hingga Havelock dibuat geram. Setelah listrik kembali menyala, anak buah Frank melaporkan adanya sinyal di markas komando ini yang berasal dari luar. Mereka mengira dalangnya CIA atau FBI, padahal dilakukan oleh si Havelock. Havelock could have bugged him. They wanted us to find Thiago. Singkat cerita, Frank bertemu dengan Sarah dan Luke untuk memberitahu mereka tentang senjata yang dia sembunyikan terkait dengan pembunuhan yang dilakukan anggota geng bernama Kogan kepada 2 polisi secara brutal. Dia juga menjalankan prostitusi hingga bisnis narkoboy. Karena tidak ada sidik jari pelaku di senjata tersebut, Frank sengaja menyembunyikannya agar si Kogan tidak dibebaskan. Tapi entah kenapa mereka tahu, karena itu adiknya mengutus seseorang untuk membunuh Frank. Frank merasa bersalah sejak saat itu, akibatnya putri mereka meninggal dunia. Luke meluapkan kekecewaannya kepada Frank, karena selama ini dia mengira kematian adiknya karena ulahnya, padahal karena kesalahan ayahnya sendiri. Kembali ke markas, tim menemukan bukti yang menyadap mereka adalah si Havelock, dan setelah menelusuri sumber sinyalnya, diketahui dia bersembunyi di menara damkar yang berada di dalam hutan. Tim pun bergerak ke sana, tapi kali ini menggunakan kuda agar kedatangan mereka tidak diprediksi oleh si Havelock. Di dalam hutan, tim mulai berpencar setelah mendapat laporan adanya penjahat yang melepaskan tembakan. Dia salah satu napi terakhir yang kabur dari pesawat yang jatuh. Fugitive headed east. Fuck you, pig! Sedangkan si Havelock menyandra seorang anggota marinir bernama Jamal terkait dengan BKN atau Badan Keamanan Nasional yang memiliki pos pengawasan untuk wilayah Asia Utara dan Timur Rusia. Havelock membutuhkan bantuan untuk memberinya akses masuk. Jamal terpaksa memenuhi ancaman si Havelock. You do have access, Jamal. I have a log of everything you posted on those message boards. Help me. Help yourself. Sementara itu, Frank dan tim menggeledah menara damkar yang digunakan Havelock sebelum melarikan diri. Meski sudah menghancurkan komputer di sana, tim menemukan data tentang si Jamal. Singkat cerita, Jamal pun dimintai keterangannya terkait rencananya Havelock. Havelock naik ke atas kapal pengawas dengan lebih dulu melumpuhkan seluruh ABK, lalu menguncinya di dalam sebuah ruangan.
Kapal yang digunakan sebagai pos pengawasan ini digunakan Havelock untuk membuka arsip rahasia CIA. We wiped the stolen data from Archive 6. It'd be impossible for him to get into our servers again. I feel like I want you to prepare a team. Singkat cerita, Frank dan Sydney terbang menggunakan pesawat kecil untuk memburu Havelock. Dalam penerbangan ini, Sydney terharu setelah mengetahui Frank kehilangan putrinya. Setelah itu, Frank berhasil menemukan si Havelock yang sedang mengendarai mobil. Lalu, ini yang terjadi. Meski dianggap penjahat, faktanya Havelock tetap suaminya yang dia cintai, dan karena itu Sydney segera mengeluarkannya dari dalam mobil. Kembali ke markas, Frank mengatakan semua buronan yang kabur dari pesawat itu semuanya sudah tertangkap, menyisakan satu orang yang kabur ke Oklahoma, dan itu artinya kasus ini dianggap sudah tuntas. Sedangkan Havelock sendiri kini menjadi urusan FBI. Sydney dimintai Frank untuk mengawal si Havelock sampai tiba di penjara federal. Sebelum pergi, Sydney berterima kasih kepada Frank karena telah membantu dan percaya kepadanya. Kini, Frank bisa fokus kembali ke keluarganya. Tiba di rumah, ternyata istri dan anaknya tidak ada di sana, memilih untuk tinggal di rumah bibinya. Frank kembali ingat dengan foto si Vincent yang disebut foto itu diambil 25 tahun yang lalu. Dia ingat juga ketika Sydney mengatakan anak yang berada di dalam foto tersebut mungkin berusia 25 tahun, seperti usianya sekarang. Faktanya, anak dalam foto itu ternyata Sydney kecil dan ayahnya. Vincent pun terlihat ada di sana, yang itu artinya si Vincent adalah anak buah dari ayahnya Sydney. Frank baru menyadari selama ini telah dibohongi oleh Sydney. Yang cukup mencengangkan bahwa ternyata Sydney lah yang menjatuhkan pesawat tersebut sekaligus dalang di balik semua ini. Terungkap ketika Sydney ikut mengawal tim FBI membawa si Havelock menuju markas untuk ditempatkan di tahanan FBI. Ternyata Sydney mengenal Vincent bagian dari anteknya dalam menjatuhkan pesawat yang memicu kemarahan Havelock karena ingin membunuhnya. Saat Frank menghubungi tim FBI untuk memisahkan Sydney dari tahanan mereka, di luar dugaan ini yang terjadi. Setelah mobilnya terbalik, Sydney lebih dulu siuman, lalu mengambil pistol tapi dia katanya tidak berniat untuk melukai suaminya ini. Film kemudian mundur 1 bulan sebelumnya di Paris, Prancis. Saat itu, Sydney dan Havelock sedang mesra-mesranya. Tiba-tiba Sydney mendapat informasi dari rekannya yang berhasil menangkap seorang mata-mata Rusia bernama Viktor Voss, seorang pembelot yang lari dari CIA, lalu pindah ke pihak Rusia. Kemudian dia pun membelot kembali hingga dikejar 2 lembaga intelijen tersebut. Mengaku hidupnya terancam dari kejaran FSB, Viktor meminta Sydney mematikan kamera dulu sebelum dia membeberkan rahasia tentang ayahnya yang terbunuh di Afghanistan. Bukan tim CIA yang menangkap si Viktor, justru Viktor lah yang menemukan mereka. Viktor memperlihatkan gambar yang dibuat oleh Sydney saat dia masih kecil yang ditemukan di dalam dompet ayahnya. Dia meminta dikeluarkan dari Paris dengan bantuan Havelock. Di luar dugaan, pasukan bersenjata yang diduga FSB Rusia datang melancarkan serangan. Sebelum mereka menjebol ruangan interogasi, Sydney segera meracik sesuatu. Sydney bermaksud membawa Viktor keluar dari stasiun rahasia CIA tersebut, tapi dia menolak. Dia mengaku sebagai agen yang telah membunuh ayahnya Sydney. Dia minta maaf dan memilih untuk mati saja di sini. Sydney lalu berkoordinasi dengan Havelock terkait kejadian tersebut. Pertanyaannya, siapakah yang memberi perintah kepada Viktor untuk membunuh ayahnya Sydney? Havelock menyuruh Sydney merahasiakan hal ini kepada markas CIA, khususnya Jacqueline yang diduga ada kaitan dengan kematian ayahnya. Bukan tanpa alasan, Havelock sendiri tidak percaya kepada Jacqueline yang hendak membunuhnya. Karena itu, sebagai jaminan, dia menemukan rahasia yang disebut Arsip 6 yang dibuat 20 tahun lalu oleh ayahnya Sydney. Seluruh jejak tentang Viktor dihapus oleh CIA. Kemudian, mereka bertemu dengan petugas yang mengatur penyamaran Viktor.
Wanita tersebut bernama Sharon. Mereka bertanya apakah Jacqueline terlibat dalam pembunuhan ayahnya Sydney dengan menugaskan si Victor. Dia mengaku hanya bertugas di dunia pengadaan aset. Dan apakah dalam arsip 6 itu terdapat alasan kenapa ayah Sydney dibunuh? Menurutnya, lebih baik mereka mengenal ayahnya Sydney sebagai pahlawan daripada menyelidiki alasan kematiannya. Singkat cerita, Jacqueline memanggil Sydney terkait dengan kejadian di stasiun CIA di Paris. Dia mengatakan pengkhianat CIA yang bernama Victor ditemukan tewas di dalam stasiun tersebut. Di sini, Sydney pura-pura tidak tahu dan mereka menuduh Havelock ada kaitannya karena berada di Paris. Karena Havelock kini diburu CIA, dia mengajak Sydney untuk sama-sama kabur dan memulai kehidupan yang baru. Tapi Sydney tidak bisa melakukan itu karena dia punya keluarga. Dia tidak bisa lari dari kasus ini meskipun secara pribadi dia sangat mencintai Havelock. Kembali ke markas, para petinggi CIA memutuskan untuk menangkap atau membunuh Havelock yang disebut mereka sebagai pengkhianat. Di waktu yang sama, Havelock kembali meminta Sydney untuk ikut dalam pelarian ini bersamanya. Nah, mulai terungkap di sini bahwa sebenarnya penjahat dalam film ini adalah si Jacqueline yang memanfaatkan ambisinya dengan mengirim agen lapangan dan tim pembunuh untuk memburu Havelock di hotel tersebut. Terlihat Havelock sudah mengatur saklar orang mati atau waktu yang terus berjalan mundur jika terjadi sesuatu menimpanya. Maka arsip busuknya CIA akan tersebar kepada pejabat penting seperti jaksa agung dan hakim. Sydney kembali menolak untuk ikut lari dengan Havelock karena dia ingin memilih jalannya sendiri demi membuktikan fakta dan kebenaran meski yang dia hadapi orang-orang kuatnya CIA. Di waktu yang sama, pasukan CIA pun datang untuk menangkap Havelock. Sydney lalu berkomunikasi lagi dengan Vincent setelah dia tahu jika Havelock mati, maka informasi rahasianya akan tersebar dan dipastikan si Jacqueline pun akan ditangkap atas kejahatannya. Karena Havelock dianggap sudah mati, Sydney memiliki rencana untuk menjatuhkan pesawat saat Havelock dibawa dari perbatasan Rusia-Tiongkok menuju Amerika. Sydney yakin tidak akan menimbulkan banyak korban jiwa karena CIA pasti menggunakan pesawat kargo untuk memindahkan Havelock melalui jalur Alaska. Sydney juga yang mengarahkan Vincent untuk mengatur rencananya dengan seorang ahli malware bernama Armin. Koper yang berisi malware itu disusupkan oleh Vincent ke dalam pesawat yang ditampilkan di awal film. Pesawat itu akhirnya terbakar, lalu si Havelock ikut membantu mengarahkan pilot agar pesawatnya bisa mendarat darurat. Di sini Sydney terkejut setelah Vincent memberitahu pesawat yang digunakan untuk membawa Havelock dipenuhi dengan para tahanan yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kini dia tahu Jacqueline lah yang telah membunuh ayahnya. Tidak bisa mengelak lagi, si Jacqueline justru mengancam akan membunuh Sydney untuk menutupi kejahatannya. Havelock lalu memberitahu Sydney bahwa arsip 6 itu sudah disalin ke dalam CD yang dia sembunyikan di dalam lukanya. Tak berselang lama, Frank tiba di lokasi kecelakaan. Ternyata Sydney meninggalkan Havelock di sana yang akhirnya ditangkap oleh Frank. Frank memaksa si Havelock untuk mengatakan di mana Sydney berada, tapi dia mengaku ditinggalkan oleh istrinya itu. Frank lalu menghubungi Sydney yang kabur melalui hutan. Sydney meminta Frank untuk mundur karena dia akan berhadapan dengan kuatnya CIA, tapi bukan Frank namanya jika dia takut dengan bahaya. Dia tegaskan kembali jika Sydney atau siapapun yang membahayakan hidup warga kota ini maka akan dihadapi termasuk CIA. Sementara itu, Jacqueline mendapat laporan dari anak buahnya terkait dengan si Havelock yang berhasil mengunduh arsip 6 yang sudah dipindahkan ke sebuah CD. Karena itu, dia menugaskan tim pasukan khusus untuk memburu Sydney dan juga si Havelock yang disebutnya sebagai pengkhianat CIA. Tak tanggung-tanggung, keduanya harus dilenyapkan dari muka bumi. Sedangkan Havelock kini berada di tangan Frank dan timnya. Frank tahu tujuan Sydney menjatuhkan pesawat semata-mata untuk menghancurkan si Jacqueline dan mengungkap programnya. Tapi Frank tetap menilainya telah menyalahi hukum dan akan menimbulkan korban lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Meski tujuannya cukup mulia, tetap saja Frank akan menangkap Sydney dan menjebloskannya ke dalam penjara seumur hidup. Havelock berharap Frank mau membebaskannya karena dia ingin membantu menghentikan Jacqueline yang ingin membunuh Sydney. Karena jika Sydney mati, maka kebenaran tidak akan terungkap. Frank akan tetap memegang landasan hukum dan kebenaran, menugaskan seluruh anak buahnya untuk menangkap Sydney yang terkait dengan jatuhnya pesawat dan kekacauan yang terjadi di kota ini. Frank lalu meminta si Vincent untuk bekerja sama mengatakan di mana Sydney bersembunyi, sebelum Jacqueline menangkapnya lebih dulu.
Vincent menegaskan bahwa Sydney bukan wanita biasa, tapi dia seorang agen yang handal. Jadi, dia tidak takut jika Jacqueline menemukannya lebih dulu karena dia sangat percaya kepada anak dari sahabatnya itu. Ketika Sydney memasuki sebuah rumah, ini yang terjadi. Tak berselang lama, Jacqueline dan tim CIA datang ke markasnya Frank untuk membawa Havelock. Tapi US Marshal ini menolak menyerahkan tahanannya itu kecuali dia membawa surat perintah. CIA disebutnya tidak punya yurisdiksi di tempat dia berada, karena itu Frank tidak takut meskipun direktur CIA ini punya hubungan dekat dengan Gedung Putih. Tanpa mereka sadari, Havelock sedang mengatur rencana pelarian melumuri apel dengan oli agar terlihat seperti granat. Frank memilih untuk menyerahkan Sydney dan Havelock ke FBI daripada menyerahkan mereka kepada CIA, dan jika Jacqueline bersikeras maka Frank pun tak segan-segan untuk menangkapnya juga. Dari sinilah Jacqueline paham bahwa selama ini dia telah meremehkan Frank yang sejak awal dia sebut hanya sebatas Satpol PP. Tiba di kota, Sydney merubah penampilannya setelah dia melihat pamflet tentang dirinya yang ditetapkan sebagai buronan yang sedang dicari. Masuk ke sebuah toko, Sydney berbicara dengan pegawainya. Namun, terlihat seorang wanita tua mengarahkan ponsel ke arahnya. Alhasil, anak buah Frank mendapat laporan tentang keberadaan Sydney. Di waktu yang sama, Jacqueline dan tim mendapat informasi tentang keberadaan Sydney di kota. Frank yang tiba lebih dulu di toko tersebut bertanya kepada pelayan, sedangkan Jacqueline dan timnya memilih melalui pintu belakang hingga mereka mendapatkan informasi dari seorang wanita yang mengatakan Sydney berbicara dengan pelayan yang bernama Harodo. Rodo pun langsung dibawa oleh mereka, alhasil Frank kehilangan jejak karena tim CIA selangkah lebih maju. Si Harodo mengatakan bahwa Sydney membeli cat rambut dan hendak pergi ke Denali Star menggunakan kereta api. Singkat cerita, tim CIA tiba di stasiun untuk memburu Sydney yang terlihat sudah mengecat rambutnya. Mereka pun masuk ke dalam kereta tersebut yang diyakini Sydney berada di dalam sana. Sementara itu, seorang agen FBI masuk ke dalam sel untuk memberi pelajaran kepada Havelock karena menyebabkan beberapa rekannya telah tewas. Tiba-tiba, Havelock menunjukkan granat yang siap dia ledakan untuk membunuh mereka berdua. Padahal itu granat palsu yang dia buat dari apel. Now why don't you get on the fucking board? Setelah berhasil keluar dari sel, Havelock lebih dulu menemui si Vincent untuk memastikan apakah Vincent yang mempengaruhi Sydney untuk menjatuhkan pesawat tersebut. Tapi Vincent menegaskan itu pilihan Sydney yang takut dengan bahaya. Yang jelas, Vincent siap mengorbankan hidupnya demi menuntaskan misinya Sydney yang ingin membalas dendam kematian ayahnya. Paham betul dengan yang dikatakan si Vincent, akhirnya Havelock memberikan kunci borgol dan pistol kepada si Vincent. Dan inilah aksi Sydney dalam menghadapi tim CIA di dalam kereta. Jacqueline pun mendapat laporan atas kegagalan anak buahnya dalam menangkap Sydney. Dia yakin Sydney akan pergi ke PLTA yang dilengkapi fasilitas komputer dan satelit untuk menjalankan rencananya dalam menyebarkan arsip tersebut. Sementara itu, Vincent mengalihkan perhatian anak buah Frank dengan melepaskan borgol dan menyekap salah satu petugas di sana agar Havelock bisa kabur. Singkatnya, pasukan CIA sudah mempersiapkan diri di dekat PLTA menunggu kedatangan Sydney. Sydney terlihat masuk ke dalam PLTA tersebut. Jacqueline dan anak buahnya sudah menunggu. End of the line, Sid. Sementara itu, Frank mendengar kembali laporan dari saluran 911 di mana Sydney justru melaporkan dirinya sendiri, yang itu artinya dia sengaja ingin diikuti. Di waktu yang sama, tiba-tiba Havelock pun muncul di PLTA tersebut. Jadi bukannya bodoh, justru Sydney sedang memancing si Jacqueline dan timnya agar masuk dalam jebakannya. Jacqueline mengira sudah mengepung Sydney dan Havelock, tapi dia tidak tahu bahwa keduanya sudah merencanakan ini semua karena Havelock menerjunkan para mantan agen CIA atau agen lapangan yang selama ini telah dimanfaatkan oleh si Jacqueline untuk kepentingannya sendiri. Mereka berbalik mengepung Jacqueline dan antek-anteknya. Sydney lalu merampas kembali CD yang berisi rahasia tentang kejahatan si Jacqueline. Around the world, in your archives, with you. Embrace the difficult. Operatives like themselves are removed. I'm uploading this to DNI, Q, to bring you down. Sydney!
Sementara itu, Frank dan tim yang mendapat informasi tentang lokasi keberadaan Sydney dan Havelock berikut dengan timnya CIA segera meluncur ke lokasi dengan menerjunkan pasukannya. Copy that. Ketika si Jacqueline beralasan apa yang dia lakukan semata-mata untuk kepentingan Amerika, di luar dugaan ini yang terjadi. Anything to harm any one of you. Naik ke atas pusat kontrol, Sydney bermaksud mengunggah arsip 6 untuk disebarkan ke seluruh dunia, khususnya lembaga hukum. Tak berselang lama, Frank dan timnya tiba juga di sana. Dia sempat menyelamatkan Havelock yang hampir saja ditembak oleh anak buah Jacqueline. Alright, Mark, you gonna cover me, you set? Jacqueline berusaha menggagalkan rencananya Sydney dengan mematikan seluruh aliran listrik. Robert, let the rules get in the way of it. Simply cannot afford. Terjadi perkelahian di antara keduanya sampai Sydney pun terkena tikaman di perut. Setelah Sydney berhasil merebutnya, penjahat ini terjun bebas hingga tewas. Untung saja Havelock datang tepat waktu untuk menyelamatkan istrinya ini. What happened? Huh? She was stabbed. Come on, let's get her up. Come on. Karena kondisi Sydney mengalami luka serius, Frank membantunya untuk dibawa ke dokter terdekat di lokasi tersebut. Sedangkan Havelock memilih untuk melarikan diri karena statusnya sebagai buronan. Pengejaran kembali dilakukan oleh Frank karena tidak bisa membiarkan Havelock untuk kabur, meski dia punya alasan untuk menjatuhkan Jacqueline dan mereka semua yang terlibat dalam korupsinya. Karena lebih mementingkan keselamatan Sydney, akhirnya Frank membiarkan Havelock untuk pergi. Collapse. We stopped that. We saved them, Frank. And you're a fugitive. Were you held accountable for him? You saved Sydney, or you could bring... Dokter yang berada di lokasi terdekat berusaha untuk melakukan operasi penyelamatan. Tapi karena lukanya yang sangat serius dan dibutuhkan transfusi darah, Frank harus segera membawa Sydney ke rumah sakit. Karena helikopter tidak bisa terbang ke lokasi tersebut, Frank mengatur rencana untuk menggunakan kereta salju yang ditarik serigala. Hey, tell me. Cappy Weaver has 6 Huskies. They could pull a tank. Tell him to get his truck and to meet us at the base of the fire trail. You're gonna have to go like the wind. Hut! Setelah itu, Frank melanjutkan perjalanan menggunakan mobil. Akhirnya, Frank membawa Sydney tiba di rumah sakit. Tak berselang lama, dia mendapat laporan bahwa Havelock ditemukan di dalam mobil yang terbakar, berikut dengan jasadnya yang sudah tidak berbentuk. Well, I mean, in the end, well, he's too cooked to pull prints. I guess I can't believe that it's finally over. Kembali ke markas komando, yang akhirnya kembali berbenah karena seluruh kasus perburuan buronan dianggap sudah tuntas. Kemudian, Frank menyerahkan CD tersebut kepada pejabat yang sangat dia percaya untuk melakukan penyelidikan penuh. Just want to make sure it's in the hands of someone we trust, someone... Yeah.
Setelah kondisi Sydney membaik, Frank menceritakan tentang kejadian yang menimpa Havelock. Sydney merasa telah sangat bersalah karena perbuatannya menyebabkan banyak petugas Marshal yang meninggal dunia, termasuk sahabat Frank yang bernama Donnie. Frank paham betul keputusan sulit yang harus diambil oleh Sydney dengan resikonya yang sangat tinggi, karena Frank pun mengalami hal yang sama sampai dia kehilangan putrinya. Sydney pun siap menerima konsekuensi di mata hukum. Your job, you blame it on the book, making tough decisions. I don't agree with everything you've done, I don't. Cause. I see you before the trial. Hey, well, I'm walking away from this. With my life. Go on, Frank. Giliran Frank yang mengatakan kepada Sarah dan anaknya bahwa dia akan menyerahkan bukti pistol tersebut dan akan menerima konsekuensi hukumannya. Tapi mereka tidak setuju karena tidak mau kehilangan Frank. Responsible for this. Then we pay it to... They have consequences, Luke. And we need you here, Dad. Akhirnya Frank membuang pistol tersebut. Tiba-tiba, Frank mendapat telepon dari si Havelock yang ternyata menggunakan jasad orang lain untuk memalsukan kematiannya. Apakah Frank akan kembali ke lapangan untuk memburu si Havelock? Giliran Sydney yang ditangkap dan akan dijebloskan ke dalam penjara, dan Havelock akan membebaskannya. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.